Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana pada video pembelajaran materi evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi tentang evaluasi pembelajaran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Saya akan membahas mulai dari bahan ajar, teknik asesmen, ranah kompetensi hasil belajar. Kompetensi hasil belajar ini mencangkup 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan ketiga ranah psikomotorik. Nah, domain kognitif ini berasal dari kata kognisi yang berarti keluar. Pengetahuan, perolehan, penataan, dan penggunaan segala sesuatu yang diketahui ada dalam diri seseorang. Nah, pengetahuan dapat diperoleh melalui proses pembelajaran, sehingga pengetahuan ini dinamakan sebagai pengetahuan hasil belajar. Domain kognitif menurut Taksinol Bloom terdiri atas 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintetis, dan keenam itu evaluasi. Nah, domain kognitif yang dikemukakan oleh Bloom mengalami revisi oleh Anderson pada tahun 1990. Dengan demikian, susunan domain kognitif dari Bloom berubah menjadi pertama mengingat, kedua memahami, ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, dan kelima mengevaluasi, dan yang keenam itu menciptakan. Nah, selanjutnya yaitu domain afektif. Nah, domain afektif ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek sikap, minat, dan nilai. Sampel dalam aspek afektif antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menerima, kedua menanggapi, ketiga menilai, dan keempat mengorganisasikan, kelima membentuk watak. Selanjutnya yaitu domain psikomotorik. Jadi psikomotorik ini adalah segala sesuatu dalam aspek motorik yang berhubungan dengan keterampilan dan atau kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima beberapa pengalaman belajar dalam kurun waktu tertentu. The from, the, and right terdiri atas 1. Meniru, kedua menyusun, ketiga melakukan prosedur, yang keempat melakukan dengan baik dan tepat, yang kelima melakukan tindakan secara alami. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah tes. Nah, tes ini sebagai alat bantu mengukur pertanyaan atau tugas yang dapat menjawab pertanyaan atau tugas yang harus dijawab, dikerjakan, atau dilaksanakan oleh responden yang dites. Nah, tes ialah seperangkat rangsangan stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan skor atau angel tes. Nah, yang kedua yaitu non-tes. Instrumen non-tes merupakan alat untuk belajar, hasil belajar, dan berkembang proses pembelajaran tanpa menggunakan alat tes, baik dalam bentuk lisan maupun non-lisan. Nah, instrumen non-tes memegang peranan dalam bidang bagi sikap, yaitu ranah afektif dan keterampilan pada ranah psikomotorik.